Okay, so now for the next material, we have letter. Kita akan pelajari tentang letter, surat gitu ya. Actually, we will focus more on personal letter, but here I'm going to explain about formal letter as well. Jadi saya jelasin dikit juga tentang formal letter supaya kalian paham dua-duanya gitu. Jadi sebenarnya ada dua gitu ya jenisnya, ada surat formal dan surat personal gitu, surat pribadi gitu. Okay. Here is the definition of formal letter. Jadi kalau surat formal itu ya biasanya dikirimnya itu ya kalau misalnya antar individu, biasanya individu itu mewakili sebuah perusahaan atau sebuah lembaga gitu ya. Kalaupun misalnya secara individu yang pribadi gitu ya, misalnya sekretaris perusahaan A ngirim ke sekretaris perusahaan B gitu. Ya walaupun ujung-ujungnya sama aja sih ya, pasti bawa-bawa nama perusahaan juga gitu. Terus bisa juga kalau lagi ngelamar kerja gitu. Nah itu personal letter gitu. Terus formal letter itu ditulisnya ya kayak gitu, singkat, padat, jelas, nggak bertele-tele, nggak lebay gitu ya, pokoknya straight to the point. That's formal letter. And the structure of formal letter ada address heading, itu kalau di bahasa Indonesia kop surat gitu ya. Jadi yang paling atas tuh yang ada nama, misalnya nama sekolah gitu ya, SMK 38, terus jalan mana gitu alamatnya, terus alamat email, nomor telepon kayak gitu, biasanya kop surat gitu. I don't know kalau di negara lain kayak gimana, tapi umumnya di Indonesia kayak gitu, pasti kop surat. And next ada date, tanggal. Okay, kalau misalnya di Indonesia lagi gitu ya, tanggal biasanya ada di sebelah kanan ya, pojok kanan atas. Okay, inside address, what is that? What is inside address? I think it should be similar to address, right? I don't know. Attention, what is it? Attention, I think nggak ada ya kalau misalnya di surat Indonesia inside address dan attention ini, attention (2) gitu. Ada juga perihal, ya nggak sih? Perihal, misal tentang apa gitu suratnya gitu. Terus greeting, also known as the salutation, salam pembuka, ada salam pembukanya. Dear bla bla bla, kalau di Indonesia berarti ya kepada yang terhormat Kepala SMK Negeri 38 gitu, kepada yang terhormat HRD Boga Group, misalnya HRD Sangrila Hotel itu misalnya, dan lain-lain. Terus oke, kalau di sini dear gitu ya. Terus subject line tuh, telat banget nih, masa dear dulu baru subjek, ya nggak sih? Urutannya nggak bener nih. Pokoknya kalian tahu kan kop surat kalau di Indonesia gitu ya, kop surat, tanggal sebelah kanan, pojok kanan atas, terus kemudian kepada yang terhormat gitu. Terus baru bersama surat ini gitu biasanya. Bukannya dear gitu ya, tapi kalau bahasa Inggris itu most likely dear gitu, oke? Terus ada body, ya of course isinya tentang isi suratnya gitu. Kalau isinya tentang kalau suratnya bertujuan untuk melamar kerja, ya isinya tentang kualifikasi yang dipunya si calon pelamarnya, ya nggak sih? Terus ada closing, ini juga termasuk complimentary atau salam penutup gitu ya, kayak best regards, yours truly, sincerely. Yours truly, in my opinion, yours truly is more informal than formal, okay? But yeah, I think it is safe to use best regards instead for formal letter. Use best regards, okay? Okay, so the next is signature. Of course, your signature, tanda tangan, terus nama gitu ya, postscript, PS gitu ya. Kalau misalnya suratnya tentang pemberitahuan gathering gitu atau meeting, terus ada dress code-nya gitu.
That's PS. Um, Postscript ternyata kepanjangannya. Okay, I don't know what notation is. We just talk about what we know, right? Here is the example of formal letter. Jadi ini contohnya dari surat formal. Ini ada alamat si pengirim tuh. Beda ya berarti ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ya, tapi ini sih jadi nggak ada alamat pengirimnya lagi kan, ada kop suratnya. Terus di sini sama, penerimanya tuh ada di sebelah kiri tuh ya. Kalau di Indonesia tuh cuman ini doang, lokasi secara garis besar kotanya gitu ya, terus sama tanggal. Tapi kalau di sini ada alamat detail gitu. That's okay. What matters is the body, right? We will learn about the body of this formal letter. Jadi kalau misalnya kop suratnya gitu, ya menyesuaikan aja kalau kalian menulisnya untuk apply beasiswa ke luar negeri, ya contohlah format surat yang untuk dikirim ke luar negeri gitu. Tapi kalau misalnya formal letternya untuk masih dalam lingkup Indonesia gitu ya, contoh aja yang biasanya dipakai di Indonesia. Okay, so now we are moving to the body. For your information, I highly recommend this as your reference to write your application letter. Kalau misalnya nanti kalian mau melamar pekerjaan gitu ya, kalau mau PKL gitu, iseng-iseng aja nulisnya 2 gitu. Misalnya suruh nulisnya tuh lamaran kerja dalam bahasa Indonesia gitu. Ya udah kalian include aja, masukin aja yang bahasa Inggrisnya gitu. I don't know if it is right or wrong. Nanti tanya aja ya ke guru pembimbing PKL, boleh nggak gitu. Tapi kalau boleh, I think it would be a plus gitu. Jadi nilai plus gitu dari HRD mungkin untuk merekrut kalian. Apalagi kalau hotelnya tuh bergengsi, ya nggak? Oke, di sini karena kenapa saya rekomendasi ini, karena udah cukup bagus gitu, udah cukup bagus dan lengkap bahasanya dan kata-katanya. Jadi kalian bisa contek aja isinya gitu ya. Jadi nanti tinggal diubah nama dan posisi apa, perusahaan apa dan sebagainya gitu ya. Tapi kata-katanya sih ya most likely kayak gini gitu. Yang benar, yang bagus. I am writing to apply for the position of part-time assistant at the City Tourist Information Center. Okay? Saya menulis ini gitu kan, kalau dalam bahasa Indonesia bersama surat ini gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris artinya saya menulis ini gitu. Nah ini versi formalnya gitu. Ini formalnya begini, emang pembukaannya tuh kayak gini, yang proper gitu ya. I am writing to apply for the position, untuk posisi asisten paruh waktu ya di pusat informasi turis gitu, di kota. Terus which was advertised recently in the Liverpool Daily News. Okay, dia taunya dari iklan koran Liverpool gitu ya. Jadi ya emang biasa ya, mungkin format badinya itu biasa sama kayak di Indonesia, surat formal di Indonesia gitu ya. Tujuannya apa, terus dapat informasinya dari mana gitu kan. Terus baru yang paragraf keduanya ini diceritain kenapa kita minat sama pekerjaan ini, terus pengalaman kita apa, terus apa skill yang kita punya atau kelebihan kita gitu ya dalam mengisi posisi ini gitu ya. I'm very interested in this job because I hope to do a degree in tourism in the future. Jadi bisa dibilang mungkin kelihatan dia tuh semangat gitu ya, karena dia juga pengen ambil jurusan pariwisata gitu ya. Jadi lu bisa yakin deh kalau gue tuh semangat gitu di kerjaan ini, karena gue pengen ambil jurusan pariwisata ke depannya gitu. I already have some experience in this area because last summer I worked as a tour guide in the city center. Oke, jadi dia menyatakan pengalamannya gitu ya. Di pariwisata ini gue udah cukup berpengalaman loh, karena gue ini tahun kemarin itu jadi tour guide gitu. Terus
Terus gue seneng banget gitu, which I really enjoyed. Dia dari tadi selalu menekankan kalau ini tuh bener-bener passionnya gitu. I am hardworking and reliable, and I enjoy working with people. I also speak some French and German. Oke, di sini dia menaruh strength-nya, kekuatannya, kelebihannya. Dia tuh orang yang pekerja keras, sorry. Terus bisa diandelin gitu, bisa diandalkan. Terus dia tuh seneng gitu bekerja dengan tim gitu. Ya ini kalau di dunia kayak gini ya, dunia tourism gitu, agency hiburan gitu ya, biasanya yang bertahan gitu ya, orang-orang yang bisa easily adapt to new situation and people ya kan. Kalau misalnya orang yang gak gampang beradaptasi ya susah gitu kalau di dunia yang serba membutuhkan kerjasama lah gitu, jadi nggak bisa bekerja sendiri gitu. Nah dia bilang itu tuh salah satu kualitasnya gitu, kualifikasinya. Oke, terus setelah itu dia bilang I enclose my CV and would be happy to provide references on request. Oke, kalau di sini tuh dalam bahasa Indonesianya bersama surat ini saya lampirkan pas foto dan lain-lain kayak gitu. Nah, di sini tuh yang beda itu adalah kalau misalnya di surat lamaran bahasa Indonesia biasanya ada biodata singkat, ya nggak sih, ada nama, TTL, alamat gitu kan. Tapi kalau di sini nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu gitu ya detail tentang biodatanya, dia tuh pasti bakalan lampirin resume gitu kalau di bahasa Inggris gitu. Jadi you don't need to put your brief introduction in formal letter di dalam format kayak gini, dalam format Inggris gitu ya. Terus ini artinya berarti di suratnya ini, selain surat ini gitu ya, ada di belakangnya gitu misalnya halaman selanjutnya tuh ada CV, ada pas foto, ada KTP dan lain-lain kayak gitu. Oke. And would be happy to provide references on request. Oke, jadi kalau misalnya perusahaan sana gitu ya, perusahaan sini juga sih, kalau misalnya dia bilang gitu ya, kandidatnya bilang, oh saya tuh punya pengalaman di sini kerja sebagai ini di perusahaan ini gitu. Nah itu biasanya perusahaan barunya mau konfirmasi bener nggak dia waktu itu kerja di sini di perusahaan ini, terus sebagai ini selama berapa tahun gitu. Terus gimana sih dia orangnya gitu. Biasanya tuh saling bagi informasi gitu. Nah terus nah itu namanya references gitu. Jadi dia tuh bakalan ngasih nomor gitu HRD di kantor sebelumnya gitu untuk kantor baru gitu, tanya-tanya apa-apa gitu. I would be available to work on Saturdays and Sundays. Jadi dia juga menyatakan kapan dia bisa kerjanya gitu ya. Jadi cuma Sabtu Minggu aja gitu kan, namanya juga part time. Thank you for considering my application. Oke, nah ini kita harus pede gitu ya, harus optimis gitu, menunjukkan kalau kita tuh orang yang optimis di sini. Jadi kan belum tentu kalau surat kita tuh bakalan dipertimbangin apa enggak gitu, tapi kita bilang aja gitu, makasih udah dipertimbangin gitu. Jadi ya biar beneran dipertimbangin gitu, harapan kita gitu. Jadi jangan bilang please consider my application please gitu, this is my dream gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi langsung aja thank you for considering my application gitu, it gives everyone positive vibes. I look forward to hearing from you, saya sangat menantikan jawaban dari Anda gitu. Oke. Terus kalimat complimentary-nya yours sincerely, terus nama dan tanda tangan. Nah tadi adalah formal letter gitu. Why do I have to explain it to you? Because I think it's useful. How do you think? Is it useful for you to know about formal letter? Okay, now we have informal letter. Ini adalah surat pribadi ya. Kenapa sih ditulisnya informal? Aturan personal aja ya nggak sih? Personal letter itu ya, walaupun ya sama aja sih, mirip-mirip artinya.
Nah, ini surat pribadi yang isinya tuh tentang hal-hal pribadi gitu ya. Ya curhatan lah gitu ya, tentang kegiatannya gitu selama nggak ketemu gitu ya sama orang yang disuratin gitu. Nah, ini biasanya dikirim ke anggota keluarga, kolega, kekasih gitu. Oke, nah strukturnya kurang lebih sama gitu, cuma nggak ada kop surat, ya iyalah ya. Terus ada tanggal, alamat sama gitu. Biasanya alamatnya tuh di amplopnya kalau surat pribadi, ya nggak? Jadi di suratnya itu langsung aja, dear bla 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 gitu. Terus greetings, terus nama penerimanya gitu ya. Itu ada di atas. My dear Kathy, dearest mom, gitu. Dearest dad, my dear. Oke, terus ada introduction-nya. Kalau yang tadi introduction-nya kan I am writing to you gitu ya. Itu kan formal gitu. Nah, kalau di sini ya udah bebas aja sesuka kalian. Kalian mau nulisnya tuh kayak gimana biasanya kalau membuka percakapan dengan teman atau dengan orang terdekat gitu ya. Nanyain kabar ya biasa aja, how are you? How are things gitu. How have you been gitu. How are you feeling lately gitu. Oke. Terus ini contohnya, hello, how have you been? It's been so long since I've heard from you. I was chatting with Ruth the other day and heard from her that you have moved to New York. How is it going there? Oke, nah itu pembukaannya. Oke. Jadi dia nulis surat ini tuh kenapa gitu, latar belakangnya kenapa gitu nulis surat gitu ya. Jadi pengen tahu kabar gitu. Karena dia dikasih tahu sama Ruth kalau misalnya si penerimanya ini udah pindah rumah gitu. Jadi dia pengen tahu gimana kabarnya. Terus isinya ya udah apa aja yang mau kalian tulis gitu. Biasanya sih ya ini apa namanya kegiatan masing-masing ya. Misalnya di sekolah abis ada pensi gitu, terus bintang tamunya siapa? Misalnya bara suara atau Fizz gitu. I don't know. Terus apalagi ya yang bisa ditulis? Oh, misalnya ya kalau misalnya dalam situasi kayak gini masa karantina ya gimana gitu keadaannya di sekitar gitu. Kalau misalnya di kota misalnya nih di kota gue sekarang PSBB lagi nih gitu, di kota lo gimana gitu. Tapi sih sekarang yang surat udah enggak ya, surat apalagi surat pribadi ya nggak sih. Kan sekarang ini Internet of Things ya kan, paling nggak email tuh kalau kita benar-benar nggak punya. Tapi sekarang tuh yang paling basic ya Facebook gitu kan, atau Instagram gitu kan. Orang-orang lebih sering reach out ke Facebook gitu, reach out temennya dari Facebook gitu, cari gitu kan, teman SD-nya, teman TK-nya yang udah ngilang entah kemana gitu, tiba-tiba kepikiran gitu. Biasanya nyarinya tuh stucknya lewat Facebook dulu atau enggak Instagram gitu, yang emang banyak orang tuh menggunakan itu sekarang. But it's okay. We are learning about the language anyway, ya kan? Jadi nggak mesti kita harus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil aja apa yang bisa dijadikan pelajaran dari materi kali ini. Bisa aja kita jadi lebih rapi kalau nulis gitu ya, lebih bisa mengeluarkan, mengekspresikan perasaan kita gitu. We don't know, right? Oke, sini dia ceritainnya itu tentang sekolahnya yang ada kelas drama gitu ya, baru mulai kelas drama gitu. Terus kegiatannya itu producing gitu. Ini judulnya The Legend of Sleepy Hollow. Okay, it is a fun, hilarious story and I'm hoping to back the part of Brom Bones. I don't know what is it. I'm so excited and working hard. I read the lines at least twice daily to perfect my diction. Okay, but need help with the expressions and would like some help from you. Can you make it on Saturday at my place? Well, ini jadul banget sih. Ya kan, kalau misalnya biasanya sih kalau misalnya sedekat itu untuk nyuruh ke rumahnya hari Sabtu ya biasanya sih nggak perlu surat gitu, biasanya HP gitu ya, mungkin di zaman dulu atau di daerah yang nggak ada HP gitu, we don't know, sorry to judge. Okay,
Terus closure biasa complimentary, terus ada sender's name. Nah ini contohnya, ini tuh surat tentang sahabat pena. Kalian ngalamin gak sih sahabat pena? Kalau saya dulu sempet ngalamin sahabat pena. Jadi kita nulis, kalau dulu sih nulisnya ke majalah gitu. Jadi ada yang nulis di majalah gitu, terus ada nama dan alamat gitu ya, atau nomor fax gitu. Jadi kita bisa ngirim ke dia gitu. Mau nggak jadi sahabat pena gue gitu. Jadi teman apa ya, kalau sekarang kan namanya teman online ya, sepupu online, kakak online. Kalau dulu apa ya, ya sahabat pena gitu. Jadi saling kenal lewat surat aja gitu. Kalau misalnya mau berkunjung ya udah kasih tahu aja dulu kayak gitu. Biasanya itu aktif sih gitu, karena apalagi gitu ya yang mau digunain sebagai alat komunikasi, karena waktu itu HP masih mahal gitu. Oke. Kalau di surat sahabat pena ya mostly sih menyatakan, menjabarkan tentang fakta-fakta tentang dirinya gitu. Dia siapa, siswa gitu, terus di sekolah mana, terus umur berapa gitu ya. Ya kayak lagi mendeskripsikan dirinya sendiri gitu. Nah, kalau yang ini itu tentang orang yang udah lama nggak ketemu gitu ya, sahabat yang udah lama nggak ketemu gitu. Hi Lucy, how are you there? Well, another year has passed. Okay. Nggak kerasa nih udah setahun aja gitu. I just can't believe that it went so quickly. Lah, nyambung ya sama 2020 ini. Ngerasa nggak sih kalian kalau sekarang tuh 2020 nih, tahun ini kayaknya cepet banget gitu ya. Kalau kata meme gitu ya, Januari, Februari, Maret, blep, Desember. Sekarang sih masih Oktober ya. Oke. Terus di sini tuh dia ceritanya apa? Ya udah lagi tukeran kabar aja ya. I've been studying for my exams and gratefully I finished high school. Oke. Dia lagi belajar untuk ujian, terus udah selesai sekolah gitu, SMA gitu. Terus mau mulai sekolah di kampus kedokteran gitu. Terus tanya kabarnya gitu, how are you gitu, I hope that you and your family are alright tuh. Terus dia nanya, kamu jadi nggak masuk kampus desain interior gitu, kan dulu kamu pengen banget gitu, as you always wish gitu. I really want to know your latest news and know everything about your studies gitu. Jadi dia tuh berharap kalau si penerimanya ini, si Sandra ini bakalan nyeritain gitu, dia gimana di sana gitu, studinya dan lain-lain gitu. Nah ini ada balasannya gitu, balasan dari Lucy ke Sandra, ya kan? Oke, balasan dari Lucy ke Sandra. Ya udah kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Maksudnya ya kalau misalnya ditanya kabar ya jawab kabarnya gimana, terus kegiatannya apa, terus balas lagi nanya kamu gimana gitu, how about you gitu. Terus ya speak gitu, ngundang ke datang yuk sini ke kota gue kayak gitu. Mau banget deh gitu. Ya udah kapan gitu, nggak tahu kapan, ya udah terus aja kayak gitu. Ya kayak gitu. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama chat gitu kan, cuma medianya aja yang beda. Kalau surat gitu sebenarnya bisa dimasukin ke email gitu ya. Kalau kita nggak tahu sosial medianya, kayaknya email lebih accessible gitu ya buat beberapa orang gitu, karena kan ada yang mencantumkan email gitu tapi nggak mencantumkan nomor telepon gitu. Terus mungkin aja nggak bisa di reach gitu dari sosmednya gitu, makanya ke email dulu gitu. Kalau saya sih jujur aja lebih sering ngecek email daripada ngecek sosmed gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa yang kayak gitu, yang lebih memprioritaskan email, terus jadinya ngirim suratnya gitu ya, nanyanya reach outnya tuh dari email gitu sekarang, bukan surat lagi. Tapi ya mungkin masih ada gitu, mungkin masih banyak gitu. Okay, that's all our materials for letter, specifically for personal letter. Segitu aja materinya gitu. Jadi tugasnya
ya udah kalian pelajari aja tentang personal letter ini, gimana sih bahasanya gitu ya, apa sih yang biasanya diomongin pada surat pribadi gitu. Karena kita sebenarnya fokusnya ke surat pribadi, nah gitu. Jadi don't mind the formal letter gitu. Jangan pikirin dulu tentang formal letternya. Mungkin nanti di kelas 3 atau di semester 2 gitu kalian bakalan dapet yang formal letter. But for now, just focus on the personal letter, okay? Gimana salam pembukanya, salutationnya, terus salam penutupnya gitu ya, complimentary closingnya kayak gimana gitu. Terus biasanya apa sih yang frasa-frasa apa yang keluar gitu. Terus nanti kan tadi kan dari strukturnya gitu ya, ada openingnya tuh yang mana kalau di apa personal letter, terus closingnya, terus expressing gratitude gitu ya. Terima kasih udah ngirim surat gitu misalnya gitu, di mana ada nggak kayak gitu. Oke, that's all for today. Kalau kalian pengen lebih mempelajari lagi, ya udah silakan pelajari tentang struktur dan bahasanya gitu, kata-kata yang sering dipakai, sering digunakan. Karena palingan nanti kalau misalnya ulangan gitu ya pertanyaannya gitu-gitu aja gitu, siapa pengirimnya, who is the sender, who is the recipient gitu ya, who sends this letter, terus siapa yang lagi diomongin gitu, apa yang lagi diomongin di suratnya kayak gitu, dan yang lain-lain tentang isi suratnya. Okay, that's all from me. If you have any further questions, don't hesitate to ask me ya. Jangan ragu untuk nanya kalau ada yang nggak ngerti, kalau ada yang kalian nggak ngerti. Okay. Happy learning all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.